Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Panjenengan sedanten insyaallah tambah hari kita bermajelis, tambah penyakit hati kita semua berkurang. Terlalu kata penyakit hati kawula piyambak. Terlalu banyak mengeluh padahal Allah sudah memberikan lebih. Terlalu buruk hati karena masih dalam kemalasan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Monggo sami godhog hati, nyikat hati dengan zikir ataupun di dalam Asmaul Husna yang disebutkan dari hati kita yang paling dalam. Majelis Sayyidina, majelis zikir, tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang itu sendiri sudah ketemu nikmatnya. Orang kalau sudah nikmat dalam hidupnya, itu seakan-akan tidak perlu lagi kenikmatan yang kata orang tadi itu ada. Artinya napa temriku? Panjenengan saged mulai membahasakan diri panjenengan dengan bahasa senyum yang ikhlas, dengan dalam lingkungan yang baik. Kalau panjenengan sudah bisa memaafkan diri jenengan sendiri, itu utama. Karena banyak manusia itu ngeluh, flashback hal sing elek kepungkur tapi gak berubah-berubah. Itu yang dikatakan tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kita sedanten termasuk pulau kata dosa. Setelah itu menerima kekurangan suami kita. Terus kalau sudah dapat nikmat satu rumah nanti ketemunya apa? Sakinah, mawaddah, warah. Sudah nggak butuh itu sama jin, iblis, setan, itu nggak butuh. Karena apa? Kalau kita ini nun sewu sudah cinta karena Allah sama suami sama istri, males ngapa-ngapain itu. Mintanya itu ya ketemu terus, senang pulang. Kalau lek mboten malas mulai, bayangkan orang rumah tangga malas mulai pripun? Wong rumah tangga malas lungguh pripun? Ngomong sak ngomong keliru akhirnya padu niku pripun? Maka mugi panjenengan saged meto yang dikatakan sesungguhnya sakinah mawaddah warahmah. Berarti nggih ngalah tapi harus diselesaikan mbok menawi ada masalah, tapi tunggu waktu. Setelah itu kecintaannya dari hati, tidak mahabbah. Percaya nggih kali para walinya Allah, lek rumah tangga niku sudah tenang, gampang sembarang itu. Seakan-akan niku sulit tapi ada jalannya. Seakan-akan ini masalah tapi jadi cepat. Allah kasih ridho selesai cepat. Kata lu masalah yang lama itu. Jadi wong rumah tangga sing masalahnya mung iku-iku tok, banyak itu. Lek jare umi apa? Masalahnya itu ecek-ecek, orang intelek. Masalah intelek nih ada. Di mana orang lain yang buat masalah, kita tambah sabar. Itu intelek itu. Orang wong wedok iki gawe masalah terus. Atau lanange nggak iso mimpin terus. Itu. Lah panjenengan bermajelis sami kados kula ngeten iki sareng-sareng tujuane napa? Supaya ngempuke hati. Ati sing rong gegem mangko aja gelem kalah ambek otak kecil sing sak jempol, aja gelem kalah. Kalahkan pikiran-pikiran kotor, jiwa-jiwa yang rusak sehingga kita rendah hati. Maka saya selalu mohonkan ampun sama Allah dan minta kepada Allah, berilah kemudahan berendah hati. Karena nggak ada benar itu yang enak, nggak ada. Benar itu sakit. Kita orang termasuk anak kita, kalau dikasih tahu hal yang benar mesti nggak seneng. Lah niku digawe olah batin awake dhewe niki dikasih tahu tuh nggak seneng. Karena apa? Masih mendahulukan nafsu. Karepe gengsi lek kalah. Karepe ra gelem dituduhno salahe, dianggap sing ngomong bener mangko ya akeh salahe.
Padahal dalam akhlak mboten ngaten. Lek dituduhno salah ya trimon. Perkara sing dodoke ki ya salah ya mengko ceritane. Lek sing saling nyalake kan berarti onone malih padu. Enggak selesai-selesai. Tidak ada ceritanya ini dari Rasulullah. Kebenaran tuh orang terus senyum. Enggak ada. Jenengan keliru wis ora enak atine. Lek wis gak enak atine terus ngrasani. Lek wis ngrasani duwe bolo. Lek wis duwe bolo ngerti lek sing ngono iku salah tambah bener jarine. Nah, maka empun ciut hati, ingat kebenaran itu sangat sakit, sangat panas. Bahkan nun sewu itu makanan kula setiap hari. Saya nggak melakukan, saya selalu kena. Saya telan. Saya mohon sama Allah kasih perlindungan kekuatan yang lebih darimu ya Allah. Rupanya ingin baik itu taubat sulit sekali. Tapi kita harus yakin pada saatnya kebenaran dibongkar, keburukan juga ditunjukkan. Tapi insya Allah aib-aib kita tidak ditunjukkan sama Allah apabila kita kembali kepada Allah dengan cepat. Jangan kita berputar-putar dalam keburukan, di mana kita sadari hal yang tidak baik, tapi kita cari dalih supaya nampak baik, hanya karena menutupi kesalahannya sendiri. Maka ada kata-kata mutiara di situ. Sesungguhnya orang bijak pernah katakan di situ, kalau kamu ini keliru, maka kalau yang diingatkan tadi itu orang yang masih dengan nafsunya, dia itu nyari alasan-alasan, beribu-ribu alasan, tapi satu pun nggak ketemu kebenaran. Dikarenakan dia menutupi kekurangannya sendiri. Baru beberapa hari yang lalu Umi ingatkan pada jenengan, apa yang jenengan ingin lakukan, lakukan saja. Kita orang udah dewasa, tahu resiko. Jadi bukan karena hada kama hada ini itu ndak. Jenengan kate ngopo? Lakonono. Wis padha tuwae, wis ngerti resikone. Karena apa? Yang dikatakan syirik, musyrik atau apa saja itu hal-hal yang Allah sangat tidak suka adalah nutupi kekurangannya orang lain dipakai alasan. Ora gentle, ora sportif, niatan awal, tidak punya keberanian meluruskan niat baik. Niat baik sudah dapat pahala, tapi harus diluruskan niat itu. Karena niat baik tadi itu tidak ketemu baik apabila tidak dilakukan niatan baik yang seperti tadi dalam niatnya. Diluruskan niat itu. Jangan harus percaya sama saya, tidak ada orang ingin ke jalan Allah itu mudah, tidak ada. Ada aja yang buat ganjelan ataupun sandungan. Tinggal kita kuat apa tidak. Saya kasih contoh panjenengan. Ada dua manusia, satu ini kepingin di jalan Allah di satu tempat, satunya juga ingin di jalan Allah di satu tempat. Ada lagi datang di situ beberapa orang, sama ingin ke jalan Allah di satu tempat. Setelah itu beberapa persen dari yang orang-orang tadi itu pergi. Berarti yang menang siapa? Yang menang siapa? Itulah 5 orang ini lungo. Yang menang siapa berarti? Sama yang di satu tempat tadi. Kan yang ada di satu tempat. Berarti saya sambungkan dari sabdanya Rasulullah. Kalian tidak usah sibuk, Allah itu adil, Allah maha pengasih, maha penyayang. Apabila kalian disakiti, coba baiki dia dan doakan. Nanti nyengkre-nyengkre dewe, padu-padu dewe, perang-perang dewe. Tetapi dilanjutkan sama Rasulullah. Bukan berarti saudaramu sudah ketemu itu kamu mencibir, tidak. Inilah contoh. Gak ada cerita orang niku di daerah api ini panjenengan mbok menawi ada yang jenengan kenal atau mungkin jenengan sendiri. Nggak mungkin jenengan ikhlas anak jenengan di sekolah yang tempat bagus terus dilebokke sekolahan ecek-ecek apa SLB nggih. Lek dilebokke nang sekolah sing luwih apik jenengan mesti bangga cerita sama saudara. Ya Allah alhamdulillah anakku saiki mlebu nang SMA kono, SMP kono. Masa jenengan yang mau bilang alhamdulillah anakku anjlok saiki. Mau lagi sekolahan apik saya di sekolahan reot. Tak. Sama. Ini adalah faktor mengingatkan karena Allah semata. Panjenengan jangan satu pun yang ingin jauh dari orang
baik di mana jenengan yakini mereka orang baik. Jangan pergi satu langkah pun di mana ada majelis yang isinya ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Maka satu dalam tengkuk Islammu sudah lepas. Kita dalam hidup ini mati-matian istilahnya gitu ya, belajar akhlakul karimah. Lah orang yang berakhlak itu dia berani menghadapi apapun di depan meribatnya, matanya yang ada di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah resiko. Kalau kita bermajelis kayak gini, resikonya kan kita mesti pakai baju jilbab dulu. Yang laki pakai peci ini, nggak bisa dong. Kayak karepe dhewe bermajelis ini murah teko nggak rok ketok-ketoke kan ora mungkin. Resiko. Kita dalam lingkungan baik berarti harus mau diajak jalan baik. Karena subhanallah kita masuk ke daerah maksiat juga nggak mau diajak maksiat. Tapi kan ada pertanyaan, kenapa kamu masuk situ? Kenapa? Kalau dipaksa ngombe alkohol, itulah orang bijak, tidak nyalahke yang maksa, paham maksudnya? Kok kamu masuk situ? Nah, di antara jenengan sedangkan saudara saya, kenapa masuk sini? Kecuali sama-sama ingin sama Allah diberi hidayah agar mudah dalam taubatan nasuha. Gak usah digoleki dalih lagi, gak usah digoleki alasan apa lagi. Ini resiko. Yang namanya kita masuk ke area orang-orang yang kita yakini ingin baik, berarti kita harus jadi orang yang ingin baik pula. Naudzubillah min dzalik. Bukan kita masuk ke area orang-orang ingin baik, tapi kita merusak. Sesungguhnya karena Allah, saya sedih seperti di masjid itu kehilangan apa gue. Kita lihat ini bukan hal-hal yang buruk loh ya. Sami-sami introspeksi, sami-sami cari tahu diri. Coba ditinggal, dibersihkan enggak? Dirawat enggak? Isinya mana? Isinya masjid mana? Rasulullah SAW pernah nangis, neteskan air mata karena lihat masjid tidak ada terisi. Insya Allah di antara panjenengan tesik kemutan bagaimana Kak Kiki buat puisi, di mana di Grand Mall juga gak diundang, banyak orang datang. Kenapa masjid juga gak diundang, juga gak ada yang datang? Saya non sewu masih dalam taraf bodoh saya itu. Saya sendiko dawuh Mbak Saidi, kan? Saya suruh buat masjid di dalam sini. Masjid sana suruh ngosongi. Ya kita bisa berpikir olah batin bijak wae. Akeh masjid kan isine apa ana loro masjid tapi kebak. Saya nggak bisa apa-apa karena rupanya memang benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan main-main golek ilmu kudu ana duit. Betul memang. Andai kata Allah tadi itu kasih saya rizki lewat malaikatullah yang benar, saya bilang yang benar, nggak usah ngomong saya. Di India aku gawe masjid, gawe musola, golek uang, gawe isi 5 waktu buat sujud di situ. Akhirnya fakta nih, hati kula nangis kok jadi kacau, tambah kacau. Nun sewu sangat, ini bagian dari curhat saya. Kedai lingkungan mriki protes. Kudune, lho jenengan iso gawe ora iso apa-apa tambah piye? Kalau dalam keluarga kita semuanya tanpa terkecuali, keluarga sini ini apa orang apa itu namanya RW RT apa enggak ngerti saya itu. Pondok siji. Itu kudune gerake ku kompak tapi ya tidak salah ya. Jenengan kena faktor pekerjaan, ekonomi sulit. Jadi sulit saya itu bicara. Karena tidak seperti Nabi Ibrahim. Duwe gudangan wakeh. Jadi lek ngomong kebaikan duwe metu. Mangkat kabeh, paham nggih? Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Nah, kedai jenengan kuat. Mboten saged niku kudu ngene, pengurusnya tetap tapi isine tetap. Lah wong kok sembayang ora oleh ngumpul-ngumpul kok gak oleh malah digawon gawe masjid anyar meneh. Gawe pisan iki perang sasi ora kelar-kelar. Tapi alhamdulillah kita terima tidak dengan amarah. Rupanya seperti ini jalan hidup kita. Jadi sudah nyata-nyata melangkah itu bisa punya tempat tapi masih ada kendala.
tinggal kita kuat dan panjenengan sedanten khususipun warga mriki kiat terima segala ujian. Ujian memang yang paling berat adalah satu wanita, dua adalah harta. Naudzubillah min dzalik, mugi-mugi kita niki mboten hanya keselip duit terus merokok dadi sedulur. Naudzubillah min dzalik. Kita harus sama-sama yakin siapa yang menyakiti, siapa yang membuat ulah, pasti sama Allah didapatkan di situ, diberikan di situ adalah peringatan. Mugi-mugi panjenengan saged mlebet manah kebaikan-kebaikan dari Allah dan Rasulnya, sehingga panjenengan yang tadinya kirang sabar jadi lebih sabar, yang panjenengan tadi itu sulit ikhlas jadi ikhlas, yang panjenengan tadi itu sulit berangkat ngaji jadi bahagia, karena sesungguhnya Allah tadi itu akan melihat panjenengan, maka kena anak-anak panjenengan di jalan Allah, sehingga tidak sulit dia itu ingin dekat dengan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten mawon nyuwun pangapunten tenaga pikiran panjenengan sing sampun paring kita mriki ten keluarga majelis Sabtu Paingan iki boten saged kawula sabot satu-satu, tapi Allah pasti memberi ijol ke panjenengan, baik itu berkah kesehatan, berkah rezeki, berkah bersaudara, tuntas masalah, rendah hati kepada manusia, malu kepada Allah, memiliki kecintaan yang lebih karena Allah, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha, menjadikan panutan nantinya dan mampu mendoakan kita di mana kita sudah di dalam akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Allah, Allah ya Rabbi, ya Qayyum, ya Muqim, Allah, Allah, Allah ya Rabbi, ya Qayyum, ya Muqim, Allah, Allah ya Rabbi, ya Muqim,
kagem Bu Slamet almarhum, mugi kali Gusti Allah ditempatkan yang semestinya di ahli kubur yang baik. Al-Fatihah. Buat yang sakit baik batinnya dan zahirnya sinten mawon, mugi Gusti Allah paringi ridha, kesehatan hati, kekuatan batin dan kesehatan zahir agar mudah dalam ibadah. Al-Fatihah. Matur nuwun. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
hadirat rahimakumullah. Malam menika malam Sabtu Pahing, malamipun guru. Majelis menika mboten kula tutup amargi sampai mangke waktu subuh. Saking kaula menawi panjenengan ajeng kundur, sugeng kundur, menawi ajeng lenggahan bermajelisan, sugeng lenggahan lan bermajelisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Ini masalah rencana baik kita tentang wakaf. Menindaklanjuti tadi dan tadi sudah disampaikan oleh Umi kita tentang bahwa niatan yang baik harus segera kita laksanakan. Jadi sudah 1 bulan ini kita tertunda karena banyak hal. Jadi dari pengurus, dari panitia juga masih banyak pembicaraan. Tapi malam hari ini saya mewakili pengurus memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa mulai malam hari ini pengurus insya Allah siap menerima dan mengelola dana wakaf yang disampaikan. Dan pada malam hari ini mohon maaf mungkin diawali dari keluarga saya. Jadi saya sendiri malam hari ini mengambil 10 meter dan istri saya 10 meter. Jadi malam hari ini insya Allah sekali lagi dengan niat bismillahirrahmanirrahim, wakaf tanah bisa kita mulai dengan harga 1 meter itu 100.000. Itu insya Allah sudah pembangunan awal ya, insya Allah. Jadi tanah itu sampai saat ini sekitar luasnya 3.000 meter, total harganya 150 juta. Dan insya Allah kemarin sudah ada beberapa data itu mungkin sudah hampir 20-an meter, 200-an meter mungkin yang sudah. Jadi mulai malam hari ini sekali lagi kita siap menerima dana untuk wakaf. Demikian pengumuman dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala Ahmad al-Mustafa Sayyidina al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna على النور المبين
يبلغنا أمانينا سعد الله أمانينا يبلغنا أمانينا ويزهد إننا الأبطال بجاه المصطفى نورنا ويزهد إننا الأبطال بجاه المصطفى نورنا بجاه المصطفى نورنا
turun kasur eling besok siksane kubur lumane kubur lupa berdosa awakku atur aku wis kanca ana wong loro tekaning sira kelawan bawa gede neraka lumane gede ra tau metu padha sepisan kelawan kebo oleh kebo kelawan beni suara kaya berada kuli ya Allah Gusti geni ngapura mulai kadang kita berdua dulur-dulurku sing ana geni sing ana-ana sing hati-hati ayo ikhtiar ikhtiar ngaji sampai kenang waktu pengasih sing hati-hati kanggo wong tua aja wani-wani marang wong tua mumpung sing urip wong tua pira bakal cilaka Allahumma sholli ala Muhammad taqabbalallahu minna minkum